Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik Pak. Ya, di masa pandemi sekarang, ingat ya 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, sudah hadir semua ya anak-anak? Oke, meskipun kalian sudah hadir, kalian tetap harus mengisi presensi kehadiran. Nanti presensinya bisa kalian lihat di ya, ini untuk mengisi presensi kehadiran. Nanti kalian ketika nama, misalnya ya, nama, terus kelas, ya, setelah itu nomor absen. Setelah itu kalian kirim, ya, nanti sudah terrekod di Pak Guru ya. Oke, baik anak-anak. Tadi sudah mengisi kehadiran. Nah, anak-anak, sebelum kita awali kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu agar dalam pelaksanaan kita diberi kelancaran, diberi kemudahan dan manfaat. Berdoa mulai. Selesai. Apa yang kalian pelajari pada pembelajaran sebelumnya? Buat kalimatnya menggunakan kata bahan. Ya, betul. Membuat kalimatanya menggunakan kosakata baku. Kalimatnya yang baik ini bisa kalian gunakan untuk membuat sebuah daftar pertanyaan yang nanti akan digunakan sebagai wawancara. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini untuk IPA ada 2 poin, dan untuk bahasa Indonesia juga ada 2 poin. Nah, berikut daftar kelompok untuk mengerjakan LKPD. Anak-anak, kita masuk ke bagian inti. Apa saja yang nanti akan kalian kerjakan, bahan-bahannya, serta caranya nanti ada di lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik, bahan-bahannya bisa kamu lihat nanti di YouTube juga ada. Ini bisa kalian lihat dan amati. Pada video kali ini kita akan Video-videonya bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. bisa kamu pelajari juga di ini. Beberapa bagian antara lain akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Ya. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang menunjang kelangsungan hidup tumbuhan. Ya, di sini juga bisa kalian lihat dan amati bahan-bahan untuk mengerjakan LKPD. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Nanti setelah bahan-bahannya terkumpul semua, kamu bisa mengerjakan lembar kerja peserta didik. Tadi kalian sudah paham ya apa yang harus kalian kerjakan di LKPD. Pak Guru beri waktu kalian 45 menit untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Selamat mengerjakan ya. Anak-anak, sudah 45 menit. Mari kita bahas lembar kerja peserta didik
yang sudah kalian kerjakan. Masih semangat anak-anak? Oke, semangat ya. Mari kita bahas apa yang sudah kalian kerjakan. Anak-anak, marilah kita membahas lembar kerja peserta didik yang sudah kalian kerjakan. Untuk mengawali nomor 1, silahkan kelompok buah untuk membacakan pertanyaan dan sekaligus nanti jawabannya ya. Ya. Bagaimana perbedaan dan persamaan antara akar dengan daun? Akar berfungsi untuk memperkuat tumbuhan dan menyerap zat hara, sedangkan daun berfungsi untuk fotosintesis. Persamaan sama-sama bagian tumbuhan. Terima kasih, bagus sekali jawabannya dari kelompok buah. Berikutnya kelompok biji, silahkan. 1. Bagaimana perbedaan dan persamaan antara akar dengan daun? Persamaan sama-sama bagian tumbuhan dan persamaan akar untuk menyerap air dan unsur hara yang ada di dalam tanah. Daun sebagai tempat untuk mengolah zat makanan yang disebut fotosintesis. Ya, bagus sekali jawaban dari kelompok biji. Betul ya, jawabannya ya. Silakan untuk berikutnya kelompok bunga. 1. Bagaimana perbedaan dan persamaan antara akar dengan daun? Persamaannya sama-sama bagian tumbuhan. Perbedaannya, daun memiliki klorofil, sedangkan akar tidak. Akar menyerap zat hara dari tanah dan daun berfungsi untuk fotosintesis. Betul jawabannya ya. Terima kasih kepada kelompok bunga jawabannya. Secara keseluruhan semua jawabannya dari kelompok biji, kelompok bunga, dan kelompok buah jawabannya betul semua ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, terima kasih kepada kelompok biji, bunga, dan buah. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Silahkan dimulai dari kelompok biji dulu. 2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara batang dengan buah? Kelompok persamaan sama-sama batang bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Tumbuhannya cabang dan ranting. Buah sebagai sumber makanan manusia dan hewan adalah melindungi biji yang merupakan bakal batang mengangkut zat makanan. Ya, terima kasih kepada kelompok biji sudah menyampaikan jawaban dari nomor 2. Dimulai dari batang ya, batang bagian tumbuhan. Meskipun jawabannya belum begitu sempurna, tetapi sudah mencoba menjawab dengan bagus ya kelompok biji. Berikutnya untuk nomor 2 kelompok buah, silahkan. 2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara batang dengan buah? Batang berfungsi untuk menyokong tumbuhan, sedangkan buah berfungsi sebagai membungkus dan melakukan melindungi biji, sama-sama bagian tumbuhan. Ya, terima kasih pada kelompok buah yang sudah menyampaikan jawabannya ya. Dan caranya fungsi batang untuk menyokong tumbuhan, sedangkan buah berfungsi membungkus dan melindungi biji. Persamaannya sama-sama bagian tumbuhan. Bagus. Jawaban dari kelompok buah. Untuk pertanyaan berikutnya silakan dibacakan soalnya dan jawabannya oleh kelompok bunga. Silakan. 2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara batang dengan buah?
Persamaannya sama-sama bagian tumbuhan, perbedaan batang mengangkut zat makanan dari akar ke daun, sedangkan daun mengolah zat makanan yang disebut fotosintesis. Ya, terima kasih kelompok bunga, jawabannya sangat bagus sekali, mendekati betul ya. Tepuk tangan untuk kelompok bunga. Nah, tadi jawabannya sangat bervariasi ya, beragam anak-anak. Masih semangat ya anak-anak? Masih. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Silahkan kelompok biji dulu. Kelompok biji silahkan untuk menyampaikan. 3. Mengapa tumbuhan dapat menjaga kelestarian hidupnya? Persamaan sama-sama, setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Oke, terima kasih jawaban dari kelompok biji ya. Meskipun jawabannya nih pertanyaan tidak sesuai dengan pertanyaannya, tapi sudah bagus jawabannya. Berikutnya kelompok buah silahkan. 3. Mengapa tumbuhan dapat menjaga kelestarian hidupnya? Karena bunga alat berkembang biakan. Terima kasih pada kelompok buah, jawabannya bagus ya. Bunga, karena bunga itu kan alat perkembangbiakan juga, jadi bisa menjaga kelestarian tumbuhan. Untuk berikutnya Pak Guru persilahkan kelompok bunga. 3. Mengapa tumbuhan dapat menjaga kelestarian hidupnya? Karena tumbuhan memiliki biji-biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Ya, bagus sekali kelompok bunga jawabannya ya. Karena untuk menjaga kelestarian hidupnya ada biji. Jadi untuk menjaga kelestarian ada biji dan bunga. Jawaban yang mendekati adalah kelompok bunga dan kelompok buah. Tepuk tangan dulu untuk keduanya. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 4. Silakan dari kelompok biji dulu. 4. Bagaimana menurut pendapat kalian hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk persiapan wawancara dengan baik? Persamaan sama-sama menentukan tema atau topik, menentukan siapa yang akan diwawancarai. Ya, bagus jawaban dari kelompok biji. Ya, menentukan tema dulu, menentukan siapa yang akan diwawancarai ya. Bagus sekali jawabannya. Berikutnya kelompok bunga. Silahkan pertanyaan dan jawabannya silahkan disampaikan. 4. Bagaimana menurut pendapat kalian hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk persiapan wawancara dengan baik? 1. Membuat janji. 2. Membuat daftar pertanyaan. 3. Memperkenalkan diri. 4. Membawa buku catatan atau alat perekam. 5. Memohon diri jika sudah selesai. Bagus jawaban kelompok bunga ya. Dimulai dari membuat janji, membuat daftar pertanyaan, memperkenalkan diri, dan membawa buku catatan atau alat perekam. Ini digunakan yang sangat penting ya. Memohon diri jika sudah selesai. Bagus sekali jawabannya. Untuk berikutnya silahkan kelompok buah. Bagaimana menurut pendapat kalian hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk persiapan wawancara dengan baik? 1. Membawa kamera. 2. Memperkenalkan diri. 3. Berpakaian sopan santun. 4. Berterima kasih atas waktunya. 5. Berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Ya, bagus. Terima kasih pada kelompok buah yang sudah menjawab. Dimulai dari membawa kamera ya. Memperkenalkan diri, berpakaian sopan santun, berterima kasih, berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang sangat baik sekali jawabannya ya. Untuk nomor 4 yang mendekati paling banyak betulnya ini kelompok bunga dan kelompok buah. Tepuk tangan untuk kelompok bunga dan kelompok buah. Nah, terima kasih. Mari kita lanjutkan untuk pertanyaan nomor 5. Silakan kelompok biji dulu untuk memberikan tanggapan untuk soal nomor 5. 5. Buatlah daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Persamaan sama-sama bagian tumbuhan dan perbedaan daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. 1. Pembukaan. 2. Materi isi wawancara. 3. Penutupan. 4. Mengucapkan terima kasih. Bagus, terima kasih kelompok biji. Meskipun jawabannya bukan sebuah daftar pertanyaan, tetapi ini baik untuk persiapan wawancara ya. Terima kasih pada kelompok biji. Berikutnya silakan kelompok buah untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Silakan dibacakan kelompok kelompok buah. 5. Buatlah daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. 1. Di mana Bapak Ibu berjualan? 2. Siapa nama Bapak Ibu? 3. Berapa modal Bapak Ibu untuk berdagang? 4. Pukul berapa Bapak Ibu biasanya mulai berjualan? 5. Berapa harga 1 kilogram buah? Terima kasih kepada kelompok buah. Ini sudah menyampaikan daftar pertanyaan ya. Ini daftar pertanyaan ini bisa kalian gunakan nanti sebagai bahan untuk persiapan wawancara. Bagus sekali jawabannya dari kelompok buah. Berikutnya tinggal satu kelompok ini, kelompok bunga. Silakan. 5. Buatlah daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. 1. Selamat siang Pak. 2. Sejak kapan Bapak mulai berternak burung? 3. Apa saja kendala dalam berternak burung? 4. Di mana Bapak biasanya membeli makanan burung ini? 5. Mengapa Bapak memilih jenis vaksin ini? Ya, terima kasih pada kelompok bunga sudah membuat daftar pertanyaan ya, bagus ya. Untuk kelompok bunga, tepuk tangan untuk kelompok bunga dan kelompok buah karena jawabannya sudah membuat daftar pertanyaan. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih pada anak-anak sudah mengerjakan LKPD dengan baik ya. Ini jawaban kalian sudah bagus-bagus semua. Nah, kelompoknya ini sudah menuliskan anggotanya ya. Terima kasih anak-anak. Sekali lagi terima kasih Pak Guru mengucapkan terima kasih. Anak-anak, siapa di antara kalian yang mau mempresentasikan latihan wawancara? Silahkan Pak Guru beri kesempatan pada kalian. Assalamualaikum, selamat sore Kak Dewi. Waalaikumsalam sore Sinta. Perkenalkan nama saya Sinta. Saya siswa SDN Pemenur 01. Saya ingin mewawancarai kakak tentang makhluk hidup dan yang ada di sekitar kita. Silakan Sinta, kakak senang sekali bisa berbagi ilmu. Sebelumnya, bolehkah saya tahu hobi kakak? Tentu kakak hobi sekali menanam bunga sayuran dan buah-buahan di pekarangan rumah. Wah, kakak hebat. Ini berkaitan juga dengan topik wawancara kita. Tumbuhan apa saja yang terdapat di lingkungan kita ini, Kak? Tumbuhan yang ada di lingkungan kita sangat
beragam, ada tanaman buah, tanaman hias, dan lain-lain. Menurut pengamatan kakak, sudahkah warga melaksanakan kewajiban untuk memelihara makhluk hidup di sekitar lingkungan kita? Menurut kakak, warga di sini sudah melaksanakan kewajibannya dengan sangat baik. Tanaman disiram dengan diberi pupuk secara teratur. Kamu dapat melihat lingkungan di sini sangat asri karena keberadaan tanaman itu bukan. Iya benar kak, itu salah satu fungsi tanaman bukan, membantu suasana menjadi asri. Benar sekali kita, Cinta, kamu tentu dapat membayangkan jika di lingkungan kita ini jarang tanaman tentu akan terasa gesang, suasana akan terasa tidak nyaman. Baiklah, saya rasa pertanyaan saya sudah cukup. Mohon diri dulu dan terima kasih atas waktu kakak. Saya minta maaf jika ada ucapan yang tidak berkenan. Sama-sama Sinta, kakak senang bisa membantumu. Terima kasih pada anak-anak yang sudah berani mempresentasikan latihan wawancara. Nah, Pak Guru harap nanti ke depannya kalian sudah hafal pertanyaannya. Jadi tidak membawa HP saat melakukan wawancara. Ya. Tepuk tangan untuk teman kalian anak-anak. Untuk rangkuman pembelajaran hari ini, apakah dari anak-anak ada yang ingin menyampaikan rangkumannya? Membuat daftar kalimat untuk persiapan wawancara serta tempat wawancara sebelum, saat, dan sesudah wawancara. Tadi teman kalian sudah merangkum kegiatan pembelajaran pada hari ini. Berikut penguatan dari Pak Guru. Bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama, akar. Akar berfungsi menyerap air dan zat hara dari tanah. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang yang berfungsi sebagai alat angkut air dan zat makanan dari tanah ke daun atau sebaliknya. Bagian tumbuhan yang berikutnya yaitu daun sebagai tempat terjadinya proses pembuatan makanan bagi tumbuhan atau kita kenal dengan nama fotosintesis. Bagian tumbuhan berikutnya yaitu bunga. Bunga sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Bagian tumbuhan berikutnya yaitu buah. Buah sendiri sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Bagian tumbuhan berikutnya yaitu biji. Biji merupakan bakal tumbuhan baru. Untuk tahapan wawancara bisa dimulai dari kegiatan sebelum wawancara. Ini ada membuat janji, berbicara sopan, menyiapkan daftar pertanyaan, menggunakan pertanyaan yang baik, menggunakan unsur adik simba. Apa, siapa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ketika sedang melakukan wawancara, perkenalkan diri, sampaikan tujuan, hindari minta pengulangan jawaban, hormati petunjuk narasumber, dan setelah melakukan wawancara, mohon diri, ucapkan terima kasih, sampaikan permohonan maaf. Nah, demikian tadi penguatan dari Pak Guru. Anak-anak, evaluasinya dapat kamu kerjakan. Pertama, klik linknya dulu di WA. Nanti kalian akan diarahkan ke Google Form. Nanti di sana kalian ketikkan nama, misalnya, terus nomor absen,
Nah, nanti kamu klik tombol berikutnya. Nanti kalian mengerjakan evaluasi. Anak-anak, marilah kita berdoa dulu sebelum pembelajaran kita akhiri. Berdoa mulai. Selesai. Demikian anak, pembelajaran pada pagi hari ini kita sudah selesai dan syukur alhamdulillah. Dengan mengucap alhamdulillah, pembelajaran yang kita laksanakan berhasil dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Hebat kalian ya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.